Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, seorang dokter di Malang, Jawa Timur menginisiasi komunitas yang fokus untuk menghimpun plasma konvalesen dari para penyintas COVID-19. Komunitas plasmahero.id hingga saat ini telah menghimpun lebih dari 500 pendonor. Plasmahero.id merupakan komunitas yang fokus untuk menghimpun donor plasma konvalesen. Komunitas ini menjadi wadah yang menjembatani penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma konvalesennya kepada pasien yang membutuhkan. Plasmahero.id digagas oleh Dr. Aryani, seorang dokter yang bertugas di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Malang, Jawa Timur bersama temannya sejak Desember 2020 lalu. Hingga saat ini, Plasmahero.id telah menghimpun lebih dari 500 pendonor. Bagi penyintas yang ingin melakukan donor plasma konvalesen, dapat mengakses melalui media sosial atau laman situs plasmahero.id. Setelah melakukan pendaftaran, penyintas COVID-19 yang ingin melakukan donor plasma akan melalui sejumlah proses screening, hingga kemudian diverifikasi oleh Palang Merah Indonesia atau unit transfusi darah terdekat. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana komunitas plasmahero.id ini mengumpulkan pendonor plasma konvalesen dan juga bagaimana efeknya dan juga dampaknya bagi para pasien COVID-19, kita akan berbincang langsung bersama dengan Dr. Aryani selaku pendiri dari komunitas plasmahero.id. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Imam. Baik, sejauh ini Dok, sudah berapa besar layanan yang diberikan oleh teman-teman dari plasmahero.id ini? Sudah berapa daerah yang bisa memanfaatkan dan berapa banyak pasien yang kemudian dibantu dengan adanya layanan seperti ini, Dok? Iya, jadi kami berdiri sejak 25 Desember 2020 sampai sekarang, dan alhamdulillah antusiasme dari semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas dari plasmahero.id ini sudah lumayan banyak. Jadi hampir seluruh kota di Indonesia ya, tetapi memang yang terutama memang banyak permintaan itu tetap dari Jabodetabek, kemudian juga daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang terakhir ini malah sudah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera juga sudah mulai banyak permintaannya, Mas. Oke. Kalau kita melihat di beberapa daerah, mungkin layanannya tidak akan sebagus di kota-kota besar seperti di Jabodetabek. Bagaimana tantangan-tantangan di sana? Apa tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara kemudian menyelesaikannya? Karena kita tahu seperti misalnya Kalimantan saja, bagaimana mengakses kemudian dari si pendonor ke PMI, kemudian dari PMI kemudian menyalurkan ke si penerima bantuan tadi gitu. Apa sih kemudian tantangan terbesarnya? Iya benar, itu memang kendala sekali karena tidak semua PMI bisa melayani donor plasma konvalesen ini, Mas. Di Jawa pun juga tidak semua bisa, hanya tertentu. Di Kalimantan pun juga hanya di Balikpapan, di Samarinda, di rumah sakit umum daerahnya, dan memang itu menjadi kendala. Kemarin kami juga ada permintaan dari Tarakan. Kami sudah mengarahkan sebenarnya bisa ini dikirim via kurir atau via darat. Plasma itu bisa bertahan dalam bentuk beku ya, tetapi akhirnya mereka juga mengalami kesulitan karena ternyata dari pihak PMI atau unit transfusi darah di rumah sakitnya juga tidak berani untuk mengirim. Akhirnya ya itulah yang jadi kendala. Banyak beberapa pasien yang di rumah sakit yang sangat sulit terjangkau dan tidak ada fasilitas di PMI atau unit transfusi darah di rumah sakitnya, kita juga tidak bisa mendapatkan plasma konvalesen ini meskipun oleh dokter sudah disarankan ya. Jadi itu memang masih menjadi kendala. Nah itu sebenarnya harapan kami dari PMI bisa lebih memberikan fasilitas ya, karena ini sebenarnya butuh alat yang khusus, butuh SDM yang terlatih, jadi memang butuh ekstra ya. Itu kami harapkan PMI bisa lebih melengkapi di beberapa daerah seperti di Ambon, di Papua, itu juga masih sangat-sangat sulit untuk
bisa mendapatkan karena masih belum ada PMI yang bisa melayani. Oke, jadi fasilitas, alat terutama ya, dan juga jarak ini menjadi tantangan. Dua hal ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi sama-sama gitu. Karena di daerah juga fasilitas alat-alatnya tidak sebagus misalnya di kota besar gitu. Dan juga sudah pasti kalau di daerah jaraknya akan sangat berjauhan sekali dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Dok, kalau kita bicara soal mudah dan susah menemukan donor, sebetulnya anggapan masyarakat sulit nih untuk kita ketemu sama donor gitu ya, yang mau mendonorkan konvalesen. Benar nggak sih? Atau justru data Iya. yang dihimpun teman-teman sebaliknya, banyak kemudian yang mau mendonor, tapi kemudian tidak ada fasilitas yang mumpuni untuk memfasilitasi itu semua. Iya memang benar Mas, sangat sulit ya. Oke. Apalagi di peak yang kedua ini berbeda dengan pada saat kita mulai launch Desember, itu sangat antusiasmenya sangat Mm-mm. tinggi para penyintas. Tetapi sejak Juli dan ini Agustus ini sangat sedikit ya penyintas yang mau tergerak untuk bisa berdonor. Ya Hmm. mungkin banyak banyak kendala ya. Pertama Mhm. karena mungkin varian Delta saat ini ya yang mungkin menyebabkan mereka jadi ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit untuk mau berdonor ke PMI. Saya aman nggak sih kalau ke sana, Mhm. takutnya nanti saya tertular kayak gitu. Mhm. Kemudian yang kedua, banyak yang sudah divaksin. Pada saat itu ada kebijakan kalau sudah divaksin harus menunggu 3 bulan baru bisa berdonor. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah ada kebijakan setelah vaksin bisa dalam waktu 7 hari untuk berdonor, itu sangat membantu. Kemudian yang ketiga, banyak penyintas itu yang tidak punya bukti hasil swab positif dan Hmm. bukti dia sembuh itu Mas. Yang jadi kendala pada sebenarnya Oke. untuk bisa berdonor harus menunjukkan hasil swab PCR yang positif. Nah, tidak semua penyintas punya itu. Mhm. Itu yang menjadi kendala juga. Mhm. Kemudian kendala lainnya pasti ada rasa takut ya terhadap jarum suntik, lihat darah, kemudian belum pernah berdonor, kemudian juga ada stigma negatif dari masyarakat tentang penyintas ini yang dianggap itu aib Mhm. atau apapun itu ya, itu yang menyebabkan ruang gerak mereka jadi akhirnya terbatas. Mhm. Dan satu lagi yang penting, meskipun penyintas itu berkenan untuk berdonor, tetapi pada saat proses screening itu banyak yang tidak lolos. Jadi Oke. hanya sekitar 15-20% misalnya nih ya, dari 100 penyintas mau screening, tapi ternyata yang bisa lolos hanya 10-15 orang saja. Hmm. Kenapa? Karena ternyata saat dites kadar antibodi COVID-nya itu sudah rendah, jadi tidak memenuhi syarat lagi untuk Hmm. bisa berdonor plasma. Nah itu Oke. yang pentingnya timingnya ya, jadi diharapkan setelah sembuh dari COVID itu paling tidak 14 hari setelah dia sembuh, nah itu segeralah untuk bisa melakukan Hmm. screening. Karena kalau sudah terlalu lama pasti Hmm. kadar Hmm. antibodinya juga sudah mulai Hmm. turun dan akhirnya Hmm. menyebabkan mereka gagal untuk Hmm. bisa berdonor. Oke. Itu banyak kendalanya, itu memang benar Mas, sangat-sangat sulit mencari pendonor ini. Oke, jadi banyak kemudian syarat-syaratnya dan juga tadi sudah minat pendonor kita sedikit, terus kemudian ada juga syarat tadi takut ada stigma takut tertular, terus kemudian dengan syarat yang lain sampai screening sampai sisa berapa persen gitu ya. Itu sangat ini sekali ya, sangat akhirnya mengecilkan angka donor plasma konvalesen ini untuk pasien kita, padahal pasien COVID-19 di Indonesia juga membutuhkannya ya, sekalipun belum ada kemudian penelitian atau hasil jurnal khusus yang membuktikan bahwa dengan plasma ini dapat menyembuhkan atau membantu proses penyembuhan tadi. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi inspirasi. Kita harapkan tadi ya teman-teman calon pendonor bisa kemudian tergerak untuk mendonorkan plasma konvalesen mereka untuk para pasien COVID kita. Terima kasih dok, salam sehat, selamat beraktivitas kembali dok. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.